Halo pemirsa. Balik lagi di Ra Bukan. Masih bersama gue Windy, Awi dan Juga Andre, dan selama 1 jam ke depan seperti Ya. biasa setiap minggunya kita memberikan semua pemirsa di rumah obrolan-obrolan dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi, menginovatif. dan kali ini Menginovasi dong. Menginovasi. iya, membuat kita trendy, ya. Trendy, Buat kita trendy bergaya. terus Dan bergaya. ini tuh semua orang pakai. Semua orang pakai. Gue tahu. Baju. Iya, itu semua orang pakai. Tapi sih, ini cuma ini- kayak secondary-nya gitu, bukan primary. Secondary. Bukan Iya, primary tapi things. pasti ada, pasti punya. Iya, betul. Mau cewek, mau cowok, mau enggak, cuma dua ya. Cuma dua Cowok. jenis Apa ya. ya? Oke, dan Tua dan muda juga pakai. benar. Ah iya. Iya. Dan ini tuh Dan ini bakalan kegunaannya- awet banget. Dan kegunaannya juga untuk menyimpan hal yang penting di hidup kita. Duit. Iya, duit. Cuma itu doang yang penting. Iya. Oke, daripada penasaran kita lihat dulu ya, ada VT yang Satu ini. Ya. Nah, udah itu lihat dia. kan? Itu dia. Itu udah kelihatan kan apa? Iya, dompet. Gue pikir celengan. Ya, bisa jadi sih. Semua orang Cuma punya kan buat semua orang nggak nyimpan bawa, duit. Wi. Agak emosi gitu ya, baru mulai ya, baru mulai Benar ya. ya. Dan pemirsa kita tentunya kita nggak cuma bertiga di sini. Betul. Kita udah mendatangkan langsung, mengimpor langsung ya. Kita Bukan. datangkan marketing associates dari Voyage, yaitu Emerentia Yuan. Bener gak? Betul? Bener gak? Rentiana kurang. Nah, Nah, benar. Tiana Yuan. Oke, Merti ya dipanggilnya. Iya. Merti, Merti. boleh Oke. perkenalkan diri dulu ke pemirsa Ya. mungkin. Lihatnya ke mana? Ke sana, iya. Oke, halo semuanya pemirsa Rebutan. Saya Merentiana Yuan atau biasa dipanggil Merti, Marketing Associates dari Voyage Leather Goods. Oh, Voyage Leather Goods. Nah, Voyage Leather kalau dari namanya itu ada Leather Goods, Leather berarti goods tuh berarti udah berhubungan dengan ini baju, kain batik. kulit. Ya, bikin emosi ya Windy ya. Gimana kita pulang aja. Itu memang dasarnya semuanya kulit atau gimana tuh? Iya, jadi dari namanya udah ketahuan kan leather goods. Jadi memang kita spesialisnya di aksesoris untuk laki-laki yang bahan dasarnya kulit dan kita pakainya genuine leather. Jadi memang yang kulit asli, bukan yang di coat atau gimana gitu. Jadi kulit, bukan sintetik. Asli. Kulit Asli, bukan Asli, sintetik bukan justru. sintetis. Ini bener-bener asli bener-bener asli dari kulit. Nah, kulit yang dari dipakai itu kulit apa sih? manusia. Ayam Kenapa bisa lu kulit bisa ayam bawa? enak. Kok untungnya masih kulit hewan, Iya. jadi kita pakainya sapi sih mainnya. Jadi Oh. kita Oh, kulit sapi. impor dari Iya, yang- US. Ya udah, Wah, kenapa sapinya nengok ke gua? Kan sapi. Nama Voyage sendiri tuh bermula atau berasal ya apa sih? Kalau Voyage-nya sendiri itu kan kayak bisa dilihat logonya kapal. Jadi sebenarnya dari kata bahasa Inggris voyage itu voyage yang artinya kan long journey. Jadi dari situ kita masa si ownernya mereka cari nama yang catchy kan, pastinya biar orang lebih gampang nginget, biar beda juga, akhirnya diplesetin dikit
G-nya, belakangnya GE-nya iya jadi jadi J. J, jadi voyage. Voyage. Kesannya kayak bahasa Iya. apa ya? Kayak bahasa Latin gitu, bukan Prancis gitu. Arab denger-denger kayaknya. Enggak Prancis. Bahasa Iya, Jawa iya, kayaknya. iya. Ya udah. Udah, lanjut ya. Nah, untuk Emerantiana sendiri, awal bergabung dengan Voyage-nya itu kapan? Aku gabung di Voyage udah setahun, kayak hampir setahun lebih lah gitu. Jadi akhir tahun kemarin, kebetulan mereka lagi ada lowongan juga untuk admin. Jadi aku awal masuknya itu dari admin sambil nyelesain skripsi. Terus skripsinya di Voyage juga akhirnya. Nah terus ada opportunity mereka memang growing, terus butuh marketing. Akhirnya naik jabatan jadi marketing sama iya Dari terus admin ya? ceweknya juga. Nah untuk latar belakang Merti. Merti. Ada susah ya. Merti itu apa emang? Aku komunikasi, majornya public relations dari UMN Multimedia Oh, Nusantara. iya, komunikasi. Jadi Komunikasi. memang ada menjurus-menjurus buat bisa marketingan Iya, lah ya. Bisa. Nah, untuk Di berdua kebiasaan. Nah, untuk Voyage sendiri memang berdiri itu sejak kapan sih? Voyage itu dari 2011, 2011. jadi udah 4 tahun ini. 2011. Dan bergabungnya baru 1 tahun belakangan ini. Iya. Berarti, oke. Mau minum? Sambil diminum boleh dulu. diminum. Boleh dimakan. Nah, gue mau nanya lagi nih. Kan tadi kulitnya katanya dari kulit sapi. Nah, awal Voyage berdiri, apakah sampai sekarang masih menggunakan memang dasarnya dibuat gue bakal pakai kulit sapi dan sampai sekarang juga masih pakai kulit sapi atau awalnya sempat ganti? Masih sih sampai sekarang kita memang jadi si ownernya sama founder mereka punya idealisme gitu untuk bikin leather goods yang memang high quality dan kelasnya premium. Karena itu tadi mereka udah nyari ke daerah-daerah penghasil kulit di Indonesia kayak Garut segala macam, tapi belum ada kulit yang kualitasnya tuh cocok sama selera mereka gitu. Nah akhirnya mereka mutusin setelah cari-cari minta sampel dari luar juga, akhirnya yang dipilih itu kulit dari US. Jadi memang sampai sekarang khususnya yang namanya kulit nabati atau natural vegetable tan leather, yang jadi dia karakteristiknya keunikannya itu makin dipakai warnanya bisa makin gelap. Kayak gitu. Jadi Apa inget gak Windy tadi apa namanya tuh? Natural vegetable tan tan leather. leather, dan itu yang memang konsisten selalu kita pakai sampai sekarang karena justru perubahan warna itu yang yang jadi voyage-nya itu sendiri, journey-nya itu kayak gitu. Bukan, itu tuh jadi dengan seiring waktu jadi warnanya bisa berubah jadi menggelap ya. Iya kayak gitu, dan itu best sellernya Voyage yang jadi kita masih pakai sampai sekarang. Untuk karena itu kan diimport langsung maksudnya dari luar ke sini. Apakah itu menjadi salah satu hambatan dari Voyage? Mungkin ada hambatan-hambatan lain nggak selain gitu? Karena di ekspor gitu. Harus diekspor dari sana. Iya, pastinya ada sih, tapi kita sampai sekarang pakai forwarder karena memang untuk impor kulit itu butuh surat-surat segala macam karena dia termasuk kategorinya binatang kayak gitu. Nah jadi kita pakai forwarder, jadi si forwarder ini yang ngurus surat-suratnya, tapi untuk pesan kulitnya segala macam biasa kita by email itu kita pesan sendiri kayak gitu. So far sih kalau hambatan gitu kayak belum ada sih, cuman tahun ini khususnya masih lumayan lancar, tapi kalau tahun kemarin sempat ada beberapa kali yang di pelabuhannya sempat kayak ada red light gitu. Tapi itu ya kadang-kadang sih. Itu beberapa hambatan yang diketemuin sama Voyage ya. Nah ini kan tadi Ya, ya udah kan tadi udah ada hambatan, terus tadi ada keceplosan tantangan. Ada tantangan tersendiri nggak? Seberapa menantangnya sih memang bisnis dompet itu? Ya pasti menantang banget sih karena Voyage sendiri tuh termasuk dalam produk yang niche market. Maksudnya nggak semua orang kan mau pakai barang kulit asli, terutama kan karena ya
banyak produk lain yang kulit sintetis dari harga juga beda gitu. Jadi ya tantangannya di situ sih, gimana mengedukasi si customer, mengedukasi pasar tentang keunggulan kelebihannya Voyage tuh kayak gimana, kayak gitu. Sama ya kita kan nggak bisa jauh dari industri kreatif sama fashion yang tuntutannya itu dynamic banget. Iya, jadi tantangannya ada di situ juga, gimana kita selalu cari fresh ideas untuk baik dari segi produk dan cara marketing juga kayak gitu. Nah, untuk dari segi marketingnya, ada tantangan dan kesulitannya nggak untuk mempromosikan untuk ibaratnya. setahun belakangan ini selama pada saat bergabung dengan Voyage? Pastinya ada sih, karena kalau misalnya kita selalu nekenin cuma dari segi journey doang, lama-lama orang pasti akan bosen kan, dan itu something yang emang udah strong banget dari Voyage. Jadi yang pasti kita coba cari value-value lain yang bisa dieksplor dari Voyage sebagai satu brand sendiri, dan itu yang dimarketingin. Kayak kemarin kita sempat bikin online campaign, itu namanya Change Our Habit. Jadi itu dilihat dari kebiasaan customer yang mereka suka naruh dompet di saku belakang celana kayak gitu. Itu katanya bikin bisa duduknya nanti gini. Iya, itu Tulang pantatnya ada masalah kesehatan juga, bener banget. Jadi bisa mempengaruhi gitu. Sama selain itu sebenarnya poinnya kan kita dompet kulit, terutama yang natural yang warnanya muda itu. Kalau yang suka pakai jeans yang raw denim, yang suka nggak dicuci berapa lama itu, 6 bulan, iya 6 bulan kayak gitu, lebih. itu kan dia ada indigonya, maksudnya pewarnanya itu. Nah itu suka nempel ke dompet, akhirnya bikin dompetnya jadi kelihatannya kotor kayak gitu. Terus selain itu kan lembab juga kalau didudukin, nah itu bisa bikin kulitnya juga kayak jadi kering dan kasar gitu. Jadi gimana kita mengangkat isu itu gitu, terus ya change our habit, jangan dudukin dompet. Memberikan kayak pengetahuan ya, juga. edukasi juga lah ya. Betul. Nah, kita Habis akan itu bahas kita akan lagi bahas lebih lagi. seru lagi. Tapi Jangan adalah saat kemana-mana. ini Tetap di Bukan. Ya, halo pemirsa. Baik lagi Dira. Dan kita masih bareng marketing associate dari Voyage, yaitu ada Merti. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Merti, kita mau langsung kasih lihat nih ke Merti betapa jagonya badan intelijen kita untuk mengumpulkan foto-foto ya. Kita lihat dulu ini yang foto. Ini dia. Nah, Merti, ini tipe atau tipe dompet yang seperti apa? Ada apa kayak kualifikasinya enggak? Ini yang short apa gitu? Iya, jadi ini yang best seller kita di kategori short wallet, short bifold. Jadi karena ya memang cuman simple banget ya. Dan ini di sini bisa dilihat yaitu keunikan atau kelebihan dari kulit yang kita pakai sebagai main materialnya. Jadi kulit fake tan tadi. Jadi yang sebelah yang masih krem itu warnanya terang itu dari awal banget, dan yang gambar sebelahnya itu yang udah dipakai. Jadi akhirnya itu hasil temnya, gitu. hasil temnya dari gitu. krem itu jadi coklat itu awesome. Gila kan? Awesome. Itu tuh maksud gua, bukannya karena kena kotor, awi. Enggak kena daki. Next.
Nah ini Nah, ini tuh ada nama-namanya nggak sih? Ini misalnya apa wallet atau Mm-mm. Ada, jadi kalau yang gambar atas itu kita kan tahun ini 4 tahun. Nah itu kita keluarin special collection, jadi kayak anniversary. Yang bedain adalah beda tannery atau ya yang penyamak kulitnya, kayak gitu. Jadi ini kulitnya dari tannery yang salah satu yang tertua dan emang udah gede, namanya di US namanya Herman Oak. Jadi itu yang di tengah itu short wallet juga model terbaru, kita sebutnya Vessel, dan ini Vessel 4. Jadi ya kita udah keluarin 4 kali. Kalau yang kecil itu yang itu kita card case, jadi tempat untuk naruh kartu, namanya Vasa. Nyawa seseorang tuh biasanya. Iya. Oke, kalau yang bawah itu yang bawah itu kita compact wallet, jadi lebih kecil dari short, slot kartunya lebih sedikit. Itu kita namanya Caravelle. Caravelle. Oke, next ada lagi. Next. Nah, ada Itu ada jamnya. ada Atau- jam, ada Gelang. jam, ada gelang, ada tas. tas. Iya. Itu salah satu Voyage produknya juga. dari Atau Bukan jam sih, itu mungkin gelang ya, itu gelang yang maaf ya. Mata kita mungkin siwer. itu gelang dari koleksi dari line ceweknya Voyage, Phil. Terus ya memang itu yang sebelahnya juga gelang, tapi sebenarnya unisex sih, jadi cewek cowok bisa pakai, cuman beda rilisnya aja dari Phil atau dari Voyage. Sama yang bawah itu tas Atlas namanya, Atlas bag. Atlas. tapi keluaran dari Voyage juga. Iya, kita coba main dengan material lain, jadi itu kombinasi kulit sama kanvas. Oke, next ada lagi. Next. Nah, ini yang version ceweknya ya? Iya, yang bawah yang warna-warni Versi itu cewek. koleksi terakhirnya Phil. Kalau yang atas itu di store-nya kah? Iya, kalau yang atas itu kita ada yang kemarin untuk celebrate 40th Anniv kita sempat bikin eksibisi. Jadi kayak itu display milestone-nya Voyage, kayak Voyage udah bikin apa aja sih, kayak so far gitu. ya. Sama yang sebelahnya itu toko Voyage di Common House Panglima Polim. Wow. Ada lagi? Next. Nah, ini Nah ini ada bajunya. ada bajunya kah? Iya, jadi si toko kita ini itu ada namanya sendiri, namanya Stow. Stow itu karena memang kita kolaborasi dengan brand lokal brand lain, itu namanya Bluesville. Jadi dia khusus di apparel gitu, apparel cowok yang pakai pewarna alami. Nah, jadi di satu toko ini di Stow kita ada 4 brand. Jadi ada Voyage, ada Bluesville, Phil, sama Kana. Wow. Dan lokasinya sama ya di Satuan Sama. Panglima Polim. Oke, next ada lagi. Next. Nah, ini join event di mana kalau boleh tahu? Iya, kalau event yang gambar atas tuh kita tahun lalu di Kuningan City itu pop up market, yang bawah tuh Bright Spot tahun Bright lalu Spot. juga. Oh gitu. Di Next, Lotte. apa ada lagi? Next. Nah ini event juga. Nah ini event juga ya. Ini ada di mana aja nih? Kalau yang atas tuh Bright Spot juga, cuman udah 2 tahun lalu. Yang bawah itu kita Wall of Fates, itu baru tahun kemarin sih. Oh, lumayan sering juga ya mengikuti event Voyage ya. Oke, ada lagi? Oke. Nah, ini customer-customernya ya. Iya. Ada siapa? ada orang mancanegara juga ya. Itu Iya, jadi waktu itu kita sempat ada kenalan. Jadi dia kerja dia bayar di toko di luar. Nah terus dia ngajakin mau nggak maksudnya dia bawa produk Voyage untuk ikut event itu, nanti di display dan dijual. Itu waktu itu di Milan eventnya. Jadi dibawa dan terus
ya kita senang sih, jadi dia kasih kita report nih foto-foto Hasil ya. iya mereka orang-orang luar yang beli produk Voyage. Kalau yang bawah itu ownernya ya? owner dan founder, jadi ada 5 orang. Wow. Nah, kita langsung nanya-nanya lagi ya. Ten- Iya, fotonya udah habis ya? Betul udah, sekali. udah. Ya, udah habis ya, juga. ketahuan. Nah, berakhirnya foto tadi berakhir juga cemilan Windy hari ini ya. Gak kelihatan. Ngobrol-ngobrol berarti tadi di foto berarti owner dan foundernya ada ber-5 orang. Iya. Wow, dari Phil dan juga Voyage atau hanya Voyage? Iya, sama sih. Oh, Sama. satu ya, Berlima. satunya. One Direction itu ya? Iya, bisa jadi. Nah, ini kan tadi ada produk cewek namanya apa? Feel. Feel. Nah, bisa diceritakan dikit kenapa sih udah bikin Voyage terus muncul lagi Feel, apa munculnya bersamaan atau gimana? Iya. Enggak sih, jadi Feel tuh baru ada 2013, jadi 2 tahun setelah Voyage launch. Nah itu awalnya dari kalau Voyage ikut event itu banyak banget customer yang terutama cowok kan, kayak kok nggak ada dompet ceweknya sih, soalnya cowok kan biasa suka bingung kan, misalnya pacarnya mau ulang tahun, Oh, iya, bisa jadi, gebetannya iya. kasih apa ya yang bagus gitu. Akhirnya kayak banyak minta gitu, bikin dong dompet cewek. Akhirnya ya mereka bikinlah si Feel ini gitu. Karena kenapa dipisah? Karena ya pasti cara marketingnya akan beda Berbeda. kan untuk brand cewek dan brand cowoknya. Dan itu abis waktu pertama kali di launch itu cuman ada 2 model dompet. Terus setelah itu sempet gak terlalu dikerjain karena si owner Disisihkan sedikit iya, ya karena si Iya. owner dan foundernya itu kan cowok semua dan mereka agak-agak Fokus. bingung gitu sebenarnya, kayak gimana sih bikin dompet cewek dan gitu. sebagainya. Waktu itu yang koleksi pertama pun mereka ada minta tolong sama temen baiknya mereka untuk bantu desain gitu. Terus akhirnya kan aku masuk akhir tahun kemarin, terus dikasih kepercayaan juga untuk bantu desain dan marketing Feel-nya juga gitu. Wow. Nah untuk material Iya. untuk kedua merek ini apakah sama? Ada perbedaan sedikit. Apa sih perbedaannya Bahan itu bakunya. ya? Beda sih, bedanya tapi cuman kalau Feel tuh kita pakai kulitnya kulit lokal. Jadi nggak impor kayak Voyage. Sama bedanya kalau Voyage tuh kulitnya bisa dibilang sapinya sapi dewasa, sampai udah gede. Kalau yang Feel ini pakai kulitnya kayak sapi muda atau calf skin gitu. Jadi beda di tekstur sama ketebalan aja sih. Oh, Biar lebih halus gitu kan kalau Cewek cewek. lebih halus Oh jadi gitu kalau ya. kalau makin tua tuh makin tebal gitu ya kulitnya? Ya mungkin lebih keras sih pasti, beda di situ. Iya, lebih mature lah ya, udah makin kebentuk tekstur. Kalau ini Iya. masih yang teenager. Mau nanya deh, tadi kan sempet tuh di foto-foto tadi sempat dibahas beberapa ukuran dan juga tipe dan jenis dari Voyage dan Feel. Boleh dipaparin nggak? Paparin. Apa aja sih ukuran, terus nama-nama yang dimiliki oleh si Feel dan juga Voyage? Kalau Voyage kita kategori dompet tuh ada 3, short wallet, ada medium sama long. Kayak gitu. Medium sama long tuh inspirasinya dari dompet-dompet bikers. Jadi orang yang suka motor-motor gede biasa dompetnya yang nyembul Panjang-panjang keluar ya kayak gitu. Cuman disimplified juga sih, stylenya tetap sama kayak yang short wallet, simple gitu. Terus di luar itu Voyage juga ada ikat pinggang, ada gelang, card case, aksesoris juga kayak gantungan kunci mobil. Terus tadi ada tas juga. Kita sempet collab bikin sneakers juga, Wow. kayak gitu. Itu dari kulit juga. Iya, dari kulit. Oke, all about, All about leather. Iya, Yes. pasti ada Ya. leathernya sih. Kalau si Feel-nya? Kalau Feel baru so far baru dompet, gelang sama kayak gantungan kunci gitu. Oh. Nah untuk gantungan kunci itu unik juga kalau misalnya memakai kulit juga kah? Kulit juga. Itu Juga semuanya kulit dah. unik ya. Nah, ngomong-ngomong tentang unik, inspirasinya tuh sebenarnya dapetnya dari mana sih semuanya mungkin itu? para Sampai ownernya. ada yang diperbaharui, di recycle ibaratnya sampai 4 kali, ada tipe pertama, kedua, 3, 4 itu 4, gimana inovasinya? Kayak ada serinya gitu ya? Betul. Iya sih, jadi ya kita ya kayak balik lagi ke poin awal tadi, namanya di industri fashion dan kreatif, pasti kan perlu
selalu kasih ide-ide yang fresh ya, mungkin nggak harus selalu baru tapi yang penting fresh itu kan, biar nggak bosan customernya kayak gitu. Nah di situ jadi biasanya tiap akhir tahun itu kita akan plot untuk setahun ke depannya apa aja sih yang mau dibikin gitu, dan pasti kita usahain untuk kayak short wallet yang kayak udah Voyage pasti keluarin itu ada dibikin model baru gitu, dan pasti bukan baru doang tapi kita usahain ada selalu improvement juga dari segi desain sama fungsionalitas kayak gitu. Bener-bener direncanakan sampai mateng gitu ya, sampai setahun betul. sebelumnya buset. Nah Udah untuk well done gitu. Iya. nah untuk gara-gara sapi jadi well done gitu. Iya, iya, bener. Nah untuk target pasar sendiri dari Voice atau enggak Field ini yang ingin di Grab itu apa? Siapa? Apa tuh benda ya? Kenapa? Di mana? Ya kalau target market sendiri sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman beda di jenis kelamin aja. Paling yang primary itu dari usia 18 sampai 25. Dan kalau yang pasti kelas ekonominya menengah ke atas kayak gitu sih. Nah, kita mau sedikit kasih challenge ya buat Merti ya. So challenge lu. Sebutkan tiga kata dan 3 hal yang berhubungan banget sama ini tuh Voyage banget. Voyage habis dah. Iya. Apa ya, journey, leather, Leather pasti ya. sama apa ya, Satu. wallet. Jadi ya emang pasti sih. Iya pasti ya. Dompet, kulit, itu bahkan emang udah itu. Kulit dan si inspirasi namanya ya. Iya, itu benar. journey. Emang apa sih sebenarnya yang ciri khas yang itu tuh Voyage banget sampai yang membedakan dengan wallet-wallet yang lain sih? Iya, yang pasti ya dari segi desain, karena kita si desainer Voyage sendiri itu salah satu ownernya juga namanya Yosi, dibantu kreatif juga Adit namanya. Mereka ada beberapa desain value yang mereka selalu jadiin dasar dalam desain produk Voyage gitu. Jadi mereka selalu utamain functionality. Jadi mereka ya pastiin banget nih dompet memang enak dipakai. Jadi untuk slot kartunya nggak bikin kartunya rusak atau patah dan sebagainya kayak gitu. Dan desainnya juga dibikin yang modern, simple, karena kulit kan identik sama something yang vintage dan klasik kan, dan gimana itu bisa dibikin jadi cocok sama selera anak muda sekarang kayak gitu. Selain itu yang aku pribadi ngerasa yang bedain Voyage dari kompetitornya itu dari branding sendiri sih, karena masa aku juga salut banget sama si owner-ownernya ngelihat mereka tuh dari awal masa mereka mikirin banget matang-matang brandingnya, dari mulai logonya kapal, namanya kenapa Voyage ada misspellnya, dari packaging juga kan, karena mereka premium brand, mereka bikin gimana bikin packaging tuh yang kelihatannya mahal kayak gitu. Itu sih. Iya, awesome banget ya. Sekarang ngomongin tentang produknya dompet Nana. Ini untuk membuat satu dompet begini nih butuh waktu berapa lama sih? Average-nya aja rata-rata. Ada pun friend. Sebenarnya kalau kita kan nggak produksi sendiri, jadi kita pakai vendor, masih ada partner untuk produksi. Cuman kalau desain, marketing segala macam itu kita yang kerjain sendiri memang. Jadi kalau untuk bikin satu dompet tuh biasa beda-beda. Jadi kalau sistemnya di vendor kita, biasa mereka akan ngitung waktunya. Jadi untuk bikin satu dompet tuh berapa lama gitu. Nah itu kita maksudnya belum ada yang tahu estimasi fix pasti banget gitu sih. Tapi ya gitu. Jadi pasti beda-beda tiap dompet gitu. Nah, atau enggak kalau misalnya mengeluarkan satu tipe dompet, biasanya berapa lama Rutin nggak? Rutin Bukan, nggak? Tiap 3 bulan gitu? Bukan. Oh ini 13 54. Oke, jadi tuh berapa banyak ngestok atau pembuatannya tuh berapa banyak dompet? Misalkan periodenya Misalnya yang satu sebulan. ini ada berapa banyak dompet yang dibuat? Yang pasti sih kita yang paling banyak tuh yang short wallet. Jadi biasa kita bikin
maksudnya kita kan per PO ya, jadi kita kayak order ke tempat produksinya itu biasa per 3 bulan sekali kita pasti ada PO baru gitu. Kalau quantity short wallet aja ya ratusan sih sekarang. Wow, Ratusan. ratusan. Satu Dan model. berapa sih sebenarnya harganya? Tapi- Tapi Tahan dulu. Yang udah tergiur untuk membeli Iya, iya. dulu. Tahan dulu. Karena yang satu ini tetap di Ra? Butan. Halo pemirsa. pemirsa, baik lagi di Era Bu, Tan. Dan sekarang kita lagi pegang ini nih. nggak gue pegang makanan. Ya udah. Nih pemirsa. Ya Allah, ini pas banget gak sih? Enggak sih, enggak pas. Kayak lagi belanja di mangga situ ya, mangga muda ya. Nggak, tadi situ berdiri kayaknya nunjukin ubi talas. Oh iya, nih. Oh iya, berhubung dengan dompet yang langsung gua. Oh ya Allah, gue Ini lebih mahal daripada harga dirinya dia. Enak aja. Gue langsung mulai nih. Berapa sih kisaran harga dompet? Yang gua dulu deh. Yang ini yang cowok rata-rata yang shortsnya berapa? Kalau yang short kita 799.000 sampai 849.000. 7 dari 499 sampai 799. 799 sampai 849. Oh, 849, sorry. Kalau yang Nah, cewek kalau yang ini Kalau yang cewek yang kecil kita dari 699.000 sampai 849.000. Ini yang 699. ini. Itu 849. 849. Jadi yang bedanya yang kecil sama yang besar. Mungkin karena untuk itu apa kulitnya lebih banyak. Lebih banyak, iya benar. Kalau boleh setengah kulit, setengah enggak gitu bisa. Enggak bisa ya, biar lebih murah. Ah, iya, siapa tuh bisa Namanya juga custom. ibu-ibu ya. Siapa tuh bisa Iya, custom? bisa Bisa custom custom nggak sih? Kalau custom dulu kita sempat terima, tapi kalau sekarang udah enggak dulu karena produksi. Maksudnya kita mau fokus dulu untuk produksi artikel-artikel Voyage aja. Gitu. Ada kesulitannya nggak sih kalau pada saat produksinya itu? Kalau dari kesulitannya pasti ada sih karena kita kan ya kelebihannya Voyage juga kita hampir 90% itu produknya handmade. Jadi buatan tangan. Iya, iya, iya. Jadi yang susah itu kalau bisa dilihat di dompet cowoknya sih terutama itu Ngejahitnya. ada di sekelilingnya itu jahitnya masih manual. Ini Jadi manual. benar-benar Itu pakai awesome tangan. banget tuh. Ini pemirsa, Ini ya, pemirsa bisa dilihat tuh. bukan di sini dong, depannya dong. Iya, ini lihat sampingnya no, lihat sampingnya juga no. Sekelilingnya semua. Semuanya Tebel. itu ini adalah kali. jahitan tangan. Yap. Wow. Awesome. Jadi ya mungkin butuh waktu yang cukup lama. Lama juga ya kali berarti untuk produksinya termasuk lumayan lama. Iya, karena memang harus detail juga kayak gitu dan Nah, ngomong-ngomong soal Teliti jahit itu banget sih. benang yang digunakan itu pakai benang atau bukan atau gimana? ya kalau di dompet cowok kalau yang di situ itu kita pakainya rami. Tapi kalau untuk di yang warna natural itu kita ada pakai namanya artificial sinew. Jadi kayak apa ya? Otot sapi tapi Wah. bukan buatan, otot sapi buatan beneran artifisial ya. kayak gitu. Kalau yang ceweknya enggak, kita machine stitch semua biar lebih rapi sih tujuannya. Nah, untuk kan ini memakai vendor untuk produksinya sendiri. Ada quality controlnya kah dari Voyage Pastinya ada sih gitu, terutama si vendor ini juga mereka termasuk ownernya itu orang Jepang, jadi mereka kayak ada standar sendiri untuk quality gitu. Di sana mereka pasti akan cek 2 kali. Nanti kalau jadi begitu dikirim dari vendor ke kantor kita, biasa kita ada admin, nanti dia pasti akan cek lagi juga gitu.
Nah, Nah, kalau- ngomong-ngomong, Ya udah. ngomong-ngomong soal packaging nih, ini gue penasaran nih. Ini kok packagingnya gini ya, kayak coklat. Ya Iya, packagingnya kan tadi kesannya premium Premium semua nih. Nah, sekali inspirasinya gitu. tuh dari Kalau yang mana, yang Voyage apa yang Feel? Dua-duanya deh. Ya kalau yang Voyage ya memang karena mereka pengennya ada kesan kayak buka kado gitu. Jadi biar orang juga dapet terus kayak ih apa ya gitu. Jadi pas mereka buka juga nambah sensasinya ya selain Oh, itu. tadi beli dompet terus dapat ini apa ya? Wah, ini dompet yang aku beli tadi. kurang lucu Awi. Gua nggak ngelucu. Iya. Nah, terus kalau Kalau misalnya yang Phil, feel Yang Phil sebenarnya waktu itu salah satu owner dan foundernya yang bikin desainnya Ara. Dia sebenarnya kayak iseng doang sih. Maksudnya kalau yang di luaran kan ya iseng-iseng biasa. bagus ya tapi ya. Iya, biasa kan ya udah kotak atau yang box Udah dibuka biasa gitu. gitu ya. Terus ya kenapa nggak bikin segitiga gitu. Nah, Nah, ya udah Vicky. ada kan tadi gue udah dipotong Awi. Nah, kan ini ada 5 foundernya, founder dan owner. Nah, itu ada Siapa yang vokalis, apa- siapa yang gitaris? itu Bukan ya? banyak ya bandnya. Itu ada pembagiannya nggak untuk struktur? Iya, kayak strukturnya yang satu lagi lebih ke Produksi. desain, yang satu production, yang satu untuk marketing kayak gitu nggak ada. Ada sih, jadi dari berlima itu pertama kayak CEO atau managing directornya tuh namanya Lukas. Terus ada satu finance namanya Andika. Ada yang ngurus sales namanya Ivan, marketing itu Ara. Satu lagi dia operation and design itu Yosi. Emang ada Emang divisi-divisinya ada divisi-divisinya dan departemen. emang mereka itu yang apa ya kayak menguasai pada masing-masing bidang ya bisa bidangnya. jadi. Nah, mau nanya deh, untuk lagi Enggak, nanya. bener nanya. Oh, oke. Iya, apakah benar? Gue kira dia harus jawab ya benar. Ya benar udah. Ya, Nah, benar. boleh lu tanya. Udah boleh nanya. Boleh, boleh. Nah, untuk Voyage sendiri kan maksudnya memang ini dibentuk untuk premium quality dan premium design juga. Gimana sih cara untuk memasarkannya pas awal-awal? Iya, jadi sebenarnya nyambung ke background sedikit sih, karena si yang tadi, si owner dan founder Lukas, dia tuh di tahun 2009 dia aktif di salah satu komunitas jeans terbesar di Indonesia, namanya Indonesia Denim Group. Dan si komunitas ini itu mereka bernaungnya itu di satu forum lifestyle namanya darahkubiru.com. Nah, jadi Lukas aktif di situ sebagai member dan dia sering ngobrol dan ngeliat tren. Jadi ya tadi jeans raw denim terutama Lukas ngeliat kalau orang ternyata suka nih hal-hal yang sifatnya kayak long lasting, terus ya yang personal banget, karena kan tiap orang pasti hasil fading jeansnya akan beda-beda. Betul. Dan dia juga ngelihat kira-kira orang suka jeans barang apa ya yang cocok untuk Di komplement, matchingin lah ya. iya. Dan Didampingi. Lukas saat itu kepikiran, oh iya kenapa nggak leather goods kayak gitu. Dan dari situ juga nentuin kenapa material utama yang dipilih yang kulit nabati tadi, Vecten, karena ya itu bisa berubah warna dan tergantung banget sama Gimana pemakaian perawatannya iya juga. masing-masing orang bisa beda-beda gitu. Jadi dari situ awalnya. Tadi ada yang gue mau nanya lagi adalah jadi si Voyage-nya itu sendiri ada store masih baru satu ya berarti yang di Panglima Polim. Iya, kalau yang toko kita sendiri itu yang Stow tadi kita buka bareng Bluesville. Itu ya di Panglima Polim. Tapi selain itu sebelumnya kita ada beberapa affiliate stores. Jadi istilahnya kayak kita nitip jual. Kayak gitu udah ada beberapa sih di Goodsdep. Terus kalau di Jakarta ada Goodsdep, Stockroom, Orbis, terus 707 atau SDS kayak gitu, biasa di mall sih. Sama ada beberapa juga di luar Jakarta kayak di Surabaya itu ada di Orestore, ada di Medan juga Abbey Road, terus ada di Jogja Gate Store, sama kalau di luar kita ada di Malaysia Yard Dry Goods, sama di Hong Kong Concept. Wow. Gue bingung. Produk anak- Ngapalinnya berapa lama?
Ngapalin itu berapa lama? Banyak banget. Dari Hafal masuk. semua. Ya kalau Windy jadi marketingnya mungkin ya nggak bakal lulus ya, mungkin ditolak ya, baru ingetin satu Jakarta aja udah lupa ya, gimana kan Windy ya. Iya, udah langsung lagi. Berarti produk anak negeri ya yang udah bisa berhasil memasuki pasar ke mancanegara. Oh, Betul, kita harus awesome. kasih itu. Oke, langsung tanya lagi. Iya, mau langsung nanya lagi nih. Nah, kalau misalkan untuk cowok dan cewek yang sudah pernah membeli atau menggunakan produk dari Voyage ataupun Fail, apa sih respon utamanya dari mereka? Respon utama. Ya, so far waktu itu kita emang belum lama sempat ngadain kayak customer survey juga. So far mereka impress sih gitu. Mereka ya seneng pakai produk yang memang ternyata beneran ya fungsional, mereka pakainya enak sehari-hari. Dan kulitnya juga asli. Iya, dan itu sih durable-nya itu gitu. Karena biasa kalau yang kulit sintetis kan kadang suka ngelupas, Merudul gitu ya. cepet Merudul, robek iya. kayak gitu. Kalau ini kan enggak. Nah, untuk ngomongin kualitas dan kayak gimana sih cara untuk ini kan karena kulit asli gitu ya. Ada saran untuk menjaga kualitasnya ini kayak gimana untuk awet? Misalkan gue pengen jadi, misalnya ini, aduh semoga ini tannya sempurna, gimana cara dia jadi tanningnya tuh bener-bener perfect? Mau tahu nggak? Taruh di tempatnya terus, jangan dipakai. Bodoh amat. Enggak kan, kalau misalnya ditaruh tempatnya terus kan nggak jadi tan kan ya? Apa bisa? Sebenarnya pasti akan tan sih, tapi sedikit gitu. Asal nggak kena sinar matahari kayak gitu. Tapi pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Terus gimana tuh cara maintenance-nya? Kan kalau kulit asli katanya disuruh pakai hand body gitu ya. Kan kulit. Enggak ya, disuruh sabunin. benar. Jadi emang untuk Enggak, kebetulan. Kebetulan. untuk perawatannya itu kita biasa ada kayak semacam oil minyak khusus gitu. Ya buat diolesin Dilumuri juga. ya, Iya, minyak sebenarnya zaitun. tujuannya untuk, maksudnya kulit kan, apalagi kulit asli tuh dia sebenarnya nggak boleh terlalu banyak kena air. Iya. Jadi kalau diolesin minyaknya itu sebenarnya untuk bikin lebih waterproof sama lebih tahan kotoran juga kayak gitu sih. Nah memang ada beberapa yang pakai beneran body lotion gitu. Emang ada beberapa yang ya beneran dipakein gitu. Cuman Kayak merawat kulit asli ya, bener. iya. Soalnya nanti ini banyak pecah-pecah. Kan sinar Udas, matahari. kurap. Emang Iya perut gitu. doang butuh Dia makan, harus kulit dimandiin juga butuh juga. makan. biar nggak Kita kering benerin sih. dulu Tuh tuh biar kayak nggak gini. kering. Oh iya bener. Gue juga kering. Nggak, udah dimarahin Oke. Oh ya iya udah. ya, oke. Abis ini kita bakal kasih tahu pemirsa di rumah nih yang mau penasaran langsung. Yang mau pesan. Gimana sekali lagi sih store-nya, terus kalau misalkan mau intip-intip di sosial medianya. Tapi yang satu ini tetap di Butan. Nah, pemirsa, Baik lagi Ira. Butan, dan kita masih bareng Marketing Associates dari Voyage. Dan Phil. Iya. Dua-duanya juga ya? Berarti? Iya. Benar. Ini kan satu line. Nah, langsung mau ditanya nih, apa sih untuk rencana jangka panjang dan jangka Jangka pendek pendeknya. dari Voyage dan si Phil? Kalau jangka pendek, kita Voyage sih udah memang ada rencana kita mau keluarin produk di kategori baru. Jadi di luar dompet dan misalnya dia pokoknya di luar yang udah ada sekarang, itu something yang lumayan different di luar Voyage banget gitu.
Ya, out of gitu. the box dari Voyage banget lah gitu ya. Iya sih, harusnya ya gitu sih, rata-rata mungkin nggak akan kepikir gitu, Voyage kok mau ke sana kayak gitu. Bikin Ditunggu kulkas. ya, ditunggu ya. Iya. Terus kalau misalnya jangka panjang nih, Jangka panjang yang pasti kita mau banget bisa buka toko lagi kayak gitu ya. ekspansi di toko-toko lain lah ya. Iya, sama ya. Iya sih, kalau bisa kita juga mau perbanyak retailer kalau bisa di luar Indonesia. Nah, untuk harapan dari sebagai marketingnya Voyage, apa yang diharapkan nanti ke Naik depannya? gaji barangkali. Bukan. Brandnya. Mungkin ownernya Denger ya. Denger ya. oh itu. Ada kodenya. Apa ya harapannya ya, pengennya bisa bawa Voyage untuk lebih dikenal lebih luas lagi gitu sih. Itu Nah, aja cukup. Ada saran atau tips gak sih bagi pemirsa di rumah nih, siapa tuh yang pengen memulai usaha atau pengen mencoba untuk memarketingkan produknya? Boleh kasih tahu saran atau Ya, tips? saran tipsnya. Saran ya pasti jangan takut sih. Biasa orang kan suka kepikiran banyak banget tuh, "Duh, ntar kalau punya bisnis sendiri harus ini gitu." Ya coba aja untuk ya first get it going dulu. Sama ya kalau lihat dari ceritanya Voyage ya sebenarnya entrepreneur tuh nggak harus sendiri loh gitu. Yang penting ya cari temen yang bisa dipercaya, bisa diajak bareng gitu. Ya, Jadi dan susahnya mulus bareng-bareng gitu. Susahnya bareng-bareng Bener, gitu. bener, Jadi betul. nggak pusing sendiri. Oke, nah sekarang waktunya promosi. Promosi bisa melihat Voyage di mana aja Iya. dan di webnya, di Instagramnya, di Mau TikTok. lihat koleksinya, Iya, siapa di tahu. mana? Di mana tuh? Iya, jadi kalau mau lihat koleksi lengkap Voyage, kita memang selalu rekomen nomor satu tuh di website kita, official website, dan itu kita rutin update terus. Jadi di situ bisa cari tahu tentang produknya, cari tahu tentang brandnya, dan yang paling penting tadi soal treatment itu juga ada di website semua di www.voyagestore.com. Oh Nah, iya, ini juga ada Ada sosial info. medianya. Ada Di sini ya. Instagram ada Instagram, @voyage, Twitter. dan Twitter @voyage juga. Betul. Tapi pengen direkomendasikan untuk langsung aja ke webnya. Iya. webnya ya, di Webnya. www.voyagestore.com. Itu Nah, dia di bawah benar sini ya. nih di bawah ini. Oke. Oke. Nah, sesering apakah Voyage untuk Voyage. Voyage. Voyage Ya mengikuti udah, sebuah ya event udah. kan? Oke, iya mengikuti sebuah event. Nah, ketebak. Seberapa sering Kenapa kita lo nggak nanya kalau misalnya kita sebenarnya termasuk yang picky banget sih. Kalau event kita paling setahun tuh cuman dua kali. Tiga. Cuman setahun cuman 3 kali. Jadi itu biasa udah pasti sih kita ikut di awal tuh biasa pop up market, terus di tengah tahun ada bright spot, sama akhir ada wall of fates. Biasa itu sih. Kita jadi ada 3 tahap. Itu di awal, di tengah dan di akhir. Dan just selektif Gitu ya. banget ya untuk memilih. Selektif banget. Yap. Iya sih, karena memang itu secara nggak langsung pertama akan ngaruh ke branding Brandingnya juga. juga. Karena ya memang kita pasti nggak bohong kalau ikut event pasti ada faktor kita pengen generate sales juga gitu. Kalau kita sembarangan ikut event yang belum tahu rame atau enggak gitu, apalagi kan sekarang banyak banget kan market gitu bener, yang bener. nggak tahu tiba-tiba ada gitu. Nah itu kan kita belum tahu nih dia bagus gak sih trafficnya dan sebagainya gitu. Jadi ya kita biasa say no untuk event-event yang baru Yang pertama baru. kali kayak gitu. Oh, oke. Nah, mau nanya nih untuk konsumen setelah 4 tahun berkecimpung di dunia perkulitan. Perkulitan. Udah tau belum sih konsumen paling jauhnya dari mana? Karena itu kelebihan bisnis online juga sih, jadi kan ya semua orang yang dari seluruh dunia bisa. Kalau dilihat dari jarak, maksudnya benuanya yang paling jauh ya sebenarnya US kan. Cuman kalau yang paling unik yang kita surprise juga mereka bisa beli tuh dari Swedia, Rusia gitu ada Wow. sih. Wow. Unik ya maksudnya. Rusia. Negara-negara yang nggak unfamiliar lah tentang kayak aksesoris, Kayak kulit gitu-gitu. gitu. Wow, dan ini karya anak Bangsa. harus kayak gitu ya, saudara. Oke, nggak kerasa ya, udah satu tahun. jam. Satu jam ngobrol-ngobrol. Terima kasih Iya. atas Thank you. waktu. Sukses terus juga untuk Sukses dan buat Voyage filmnya. dan filmnya.
Dan kita juga nggak lupa untuk berterima kasih kepada sponsor-sponsor kece kita. Ada order kita dari Caesar Project dan Frumous. Oke, akhir kata gue Andre pamit undur diri. Wawi pamit juga. Dan Windy juga pamit. Dan ini juga undur diri. Tetap saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Bye-bye. Ciao. Gak bakal di switch.